Banyak orang berhasil, kata beliau. Keyword utama bukan dari usaha dia, kata beliau. Tapi keyword utama adalah seberapa tebus doa maknya ke langit 7, kata beliau. Kalau maknya ikhlas, kata beliau, Allah akan berhasil. Jadi saya tidak pernah lagi setelah itu, saya tidak berhubungan, saya komunikasi, ya. Dan itulah menjadi titik awal. Memang nggak lama kemudian saya bersyukur, tadi, tiba-tiba ada kawan ngasih email buat saya ke Hong Kong, itu startingnya sudah mulai membaik ya. Jadi kadang-kadang kita nyari langit bumi segala macam, tapi dengan sumber rezeki yang dekat itu loh. Karena kalau mak sudah berdoa itu langit ke-7 berapapun dia akan tembus tahu, apalagi dia ikhlas. Happy kan dia happy hidup kita sudah. Itu keyword sebenarnya saya katakan. Kalau kita lihat dunia pasar modal, dia adalah sebenarnya masuk pada sebuah level dia adalah paling puncak sebenarnya. Dan paling puncak dalam artian adalah aslinya kita jadi investor yang benar. Di mana konsep investor di sini adalah uang bekerja untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah kita kembali berjumpa di SM Talk hari ini yang penuh dengan inspirasi. Ada orang yang sering mengatakan hidup itu seperti roda ya, terus berputar. Kadang kita di bawah, kadang juga di atas. Tapi gimana kalau di bawah terus nih, nggak pernah naik ke atas ya? Berarti memang mungkin takdirnya atau usahanya yang belum maksimal sehingga masih belum bisa ke atas. Nah, hari ini tamu podcast spesial karena kalau ngobrol dengan beliau ini pasti penuh dengan semangat ya. Saya juga penasaran apa sih sebenarnya resep dari beliau sehingga bisa terus semangat untuk berbagi dengan mitra muslim dan berbagi dengan orang-orang yang ada di Indonesia atau bahkan mungkin juga di luar Indonesia. Kita sambut tamu podcast SM Talk pagi hari ini, Coach Dodi Eka Putra, STWPPE. Assalamualaikum Coach Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar semangat ya insya Allah ya. Energi, semangat pagi terus. Semangat pagi, meskipun malam tetap pagi. Walaupun malam semangatnya pagi terus. Subuh juga semangat subuh, pagi ya. Semangat pagi, apalagi subuh. Lebih semangat ya. Oke, kita penasaran tadi Coach Dodi apa sih resepnya sehingga bisa terus semangat ini menjalani hidup? Ya, jadi saya menarik tadi dengan statement awal ya bahwa roda berputar gitu ya, dan akhir orang banyak di bawah terus kan gitu. Sebenarnya itu kalau sudah seperti itu bukan roda namanya. Itu namanya dah kotak. Nggak bisa muter ya? Nggak bisa muter-muter. Ya. Karena gini Mas Hasir, sebenarnya adalah saya mengatakan siapapun, kalau saya boleh mengatakan lah, konsep roda itu dia bukan, jadi gini, kalau orang mengatakan bahwa selama hidupnya dia kayak saya dulu ya, saya memang hampir 15 tahun bisa mengatakan proses tidak mudah memang saya mengatakan. Dan saya sering dengan roda tadi. Tapi problemnya sebenarnya mungkin pada saat itu, mungkin berada di bawah gitu ya. Kenapa terjadi? Sebab memang tidak dipompa barangkali. Oke. Sehingga rodanya nggak bisa bergerak. Yang kedua juga barangkali gearnya juga tidak dikasih minyak atau kenapa, nggak dibenarin contoh begitu. Kenapa? Artinya adalah kadang kita merasa di bawah terus sebab kita upgrade kita kurang. Knowledge kita kurang. Akhirnya dia tidak lancar proses kita untuk kita menjalankan kehidupan ini, contoh begitu. Padahal yang benar kita tetap berputar mestinya, dia kan tapi naik. Perputarannya naik. Naik mestinya, enggak datar. Kalau datar pun nggak putar sebenarnya. Tapi kalau udah nggak muter ada masalah sebenarnya. Jadi itu yang bikin Coach Dodi tetap semangat ya. Karena saya katakan adalah every time adalah energi. Every kita hidup adalah energi. Itu yang Allah mengatakan adalah karena Allah titip langsung nafas kan. The gift nafas dengan dia kalimat cuma satu kita katakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusur. Just that sebenarnya. Apalagi? Sebab pada saat itu kita ada peluang dan ruang dititipin. Nih, nyoh, kira-kira begitu. Ambil ini. Nah, pertanyaan sudah diambil tadi, kita kemudian kita apakan? Dan sebenarnya Mas Nasir, saya menarik satu kalimat ini dari guru saya, dia terngiang sampai sekarang. Kalau kawan-kawan ready, tentang begitu, Mas juga ready. Ada sebuah momentum sebenarnya, kapan Allah memberikan nyoh tadi? Ada momentumnya ya? Ada momentumnya. Yang itu adalah setiap malam kita dapatkan itu. Oh, jadi tiap malam ada? Ada. Enggak misalnya dalam hanya waktu tertentu? Enggak. Especially tadi, tentang kesyukuran hidup segala macam. Tahu nggak momentumnya kapan? Kapan tuh, Coach? Pada saat malam hari mau kencing. Malam-malam ya? Jadi malam-malam. Kenapa? Ya, saya pas hari ini tiba-tiba tidur, udah kayak
tersentak mau kencing, betul? Betul. Itu pada saat itu sebenarnya adalah sedang nyoh ngono gitu. Buang dulu hajatmu. Begitu bangun alhamdulillah lazi, kemudian bersih-bersih. Problem orang adalah sebenarnya pada saat kita tadi harusnya ke belakang buang air, itu harusnya segera sujud. Oke. Ini enggak, begitu terbangun turun Itulah kenapa rezeki jauh akhirnya roda enggak bergerak terus. Oke. Inilah sebenarnya yang banyak saya temui. Especially saya mulai banyak saya belajar di guru saya juga. Beliau mengatakan, bukan sebenarnya tidak ada peluang Allah beri, kata beliau. Every day, every time. Jadi pertanyaan sekarang adalah pada saat Allah beri tadi, you sadar nggak diberi sebenarnya? Itu kata dia. Itu momentum sebenarnya. Berapa sering kita sadar dulu ya. Begitu dibangun begitu, ya memang belakang, itu tidur lagi, tanda begitu. Karena masih ngantuk. Masih ngantuk. Alasan masih ngantuk. Kalau kita sadar, alhamdulillah Allah. Berarti, dan Allah sedang menunggu sebenarnya. Dia sedang menunggu kita pada saat itu adalah mana nih umatku, hambaku yang meminta. Karena kalau Allah kita minta aja sengaja confirm dikasih. Oke, apa hubungannya Coach Dodi kemudian tadi ketika kita dibangunkan Allah dikasih ini loh dengan kesuksesan kita? Loh, karena prinsipnya gini. Jadi pada saat Allah bangunkan jebret gitu ya, begitu, dan kita terbangun dan segera kita ambil take action dengan alhamdulillah bersyukur, kemudian kita harus ke belakang, kemudian kita buang-buang bersih-bersih semua, dan bilang kita langsung sujud. Ya, itulah titik momentum paling best in day itu, hari itu. The best day yang saya memang rilis kurang lebih di dalam 7-8 tahun terakhir ini ya. Guru saya selalu ingatkan adalah ada pada saat pagi itu sebenarnya. Sebab pada saat itu kata beliau, karena kan malam hari kan ditarik tuh nafas. Kalau orang kasih enggak sudah kan gitu kan. Kalau enggak bablas sudah. Kalau coba dikasih, itulah momentum. Karena pada hari itulah hidupnya sesungguhnya kata beliau. Dan pada saat itu ketika kita akan ucapkan adalah alhamdulillah tadi, syukur betul. Nah, maksud dan formula berikutnya yaitu orang yang bersyukur Allah berikan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innallaha sadid. Itu formulanya sebenarnya. Jadi pada saat kita kita bersyukur alhamdulillah hari ini sudah dapat satu something. Dan kadang biasanya saya yakin lah siapapun juga lah hari ini kawan-kawan semua yang ada yang menyaksikan pada siaran kali ini itu siapapun karena saya banyak temui 35.000 orang saya ngajar saham. Saya tanya satu-satu. Berapa orang sebenarnya pada pagi hari begitu ide bangunkan, mungkin di kamar mandi barangkali sambil melenung, ide itu keluar semua. Tapi kemudian idenya ini mau dijalankan apa enggak? Itu satu bab beda lagi. Lagi. Itu yang berbeda lagi. Oke. Tapi at least pada saat itu kita sedang masuk di kamar mandi, kita merenung, tung hari ini begini. Cuma karena tidur lagi hilang semua habis itu sudah. Nanti ingat lagi udah nggak bisa. Dan itu udah lupa semua tuh. Hilang semua. Dan Nasir saya pernah diajar ketika saya dulu kelas di Singapura. Dengan saya belajar hampir nggak banyak, kurang lebih 100 juta lah saya invest untuk kelas pada saat itu. Rupanya para multimiliarder di luar sana, dan dia memberikan salah satu contoh adalah Warren Buffett. Beliau itu rupanya satu kebiasaan beliau adalah setiap ada ide, beliau selalu tulis. Oke. Saya juga tulis Coach tapi di note HP, cuman kadang lupa baca lagi. Itu satu bab. Jadi memang harus ditulis ide-ide itu ya? Harus. Sebab betapa banyak orang, karena gini, your ide itulah rezeki. Ide itu adalah rezeki sebenarnya, karena Allah mengirimkan ilham kan, ada rezeki. Nah, perkara nanti kita mau buat tindakan dengan itu stepnya beda lagi setelah itu nanti. Ada lagi proses lebih lanjut. Tapi first impact bahasa saya. Impact pertama yang kita rasakan adalah itu sebenarnya. Itulah sebenarnya kalau memang banyak orang nanya gimana kita menjaga energi, itulah energi kita sebenarnya pada hari itu. Jadi kadang orang lagi di jalan gitu ya, lagi nyetir atau mungkin berkendara, kadang ada tiba-tiba muncul ide di lampu merah. Nah itu gini-gini tapi begitu harus berhenti. Dicatat ya. Harusnya begitu, walaupun ya berhenti dulu lah. Nanti pulang ke rumah nyampe atau ke tempat tujuan dicatat ya. Oke, ini memberikan ide itu nanti akan memberikan kesegaran dalam kehidupan. Karena memang aslinya adalah, jadi gini, kan keywordnya adalah people itu kan selalu pasti ada banyak masalah kan? Dan akan selalu datang masalah. Sebenarnya bukan masalah lah bahasanya, tapi itulah cara Allah sebenarnya untuk mengangkat seseorang. Yang membuat kita jadi layak atau tidak, gitu loh maksudnya. Orang mengatakan sebenarnya masalah. Sebenarnya kalau dalam perspektif yang Allah berikan, karena kan Allah tidak akan ngasih sesuatu melebihi kemampuan kita kan? Of course. Tapi pada saat Allah beri sesuatu kita merasa tidak mampu, sebenarnya Allah tahu kita mampu. Otak kita aja berpikir nggak mampu. Perasaan kita merasa nggak mampu sebenarnya. Dan kita merasa tidak mampu, saya nggak sanggup ya cuma gitu. Sebenarnya adalah
Ya sudah, kalau nggak mampu sudah juga nggak naik derajat juga, itu doang bahasanya. Iya. Tapi pada saat kita, alhamdulillah lokasi ada something hari itu, ada challenge, bahasa kita cing sebenarnya, kalian masih ada yang challenge. Nah challenge tadi, oke, cari challenge ini, so apa ini yang saya lakukan? Itulah muncul ide. Itu kita akan jadi, kita grow jadinya. Oke, membuat kita semakin lama, semakin tumbuh, semakin berputar rodanya dan putarnya ke atas ya. Betul. Nggak datar. Oke, dan banyak juga orang penasaran nih Coach Dodi sebagai CEO YouLife Academy, kemudian sudah mengajar lebih dari 37.000 orang ya dalam kelas-kelasnya, kemudian bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu. Itu Coach Dodi ada peran siapa sih di balik dari sekarang Coach Dodi bisa sampai seperti ini nih, peran yang paling besar? Kalau saya boleh mengatakan, the first time yang saya sangat bersyukur adalah, of course ya, semua adalah anugerah Allah Taala. Itu poin pertama saya katakan. Sebab itu satu yang saya yakin, karena memang pada saat saya dulu jatuh, rasa putus asa itu ada. Kemudian bahkan berkali-kali saya mengatakan pilihan cuma ada dua, mengakhiri hidup atau melanjutkan hidup, itu aja. Sempat ada terlintas, of course these people, not easy gitu loh, maksudnya menghadapi challenge hidup ini, yang saya juga tidak pernah menyangka sebenarnya. Nah tapi memang tadi kadang-kadang pada saat kita termenung, sholat gitu, kita ingat ya Allah, pasti ada something sebenarnya, itu poin utama. Yang kedua adalah saya selalu, poin utama adalah itu doa orang tua. Especially mak saya pada saat itu, karena memang saya pada saat ada sebuah momen, Nasir, saya katakan kalau sedikit cerita di sini lah ya, yang pada saat saya dulu jatuh, jadi kejatuhan itu kan terjadi pada saat dia sudah sekian tahun perjalanan ini saya lalui. Terus dari ITAS tahun 2000 saya coba buat macam-macam, merasa sudah apa, pokoknya semua buat lah. Ya bisnis itu macam-macam Tapi begitu jatuh itu, baru ada sebuah titik kesadaran, disadarkan dan memang ada ada orang yang men-trigger pada saat itu, ya kadang-kadang kan dunia nggak ada kebetulan tuh sebenarnya. Nggak ada yang kebetulan sebenarnya. Nah trigger bila ada sangat sederhana, beliau mengatakan adalah, Dodi, sudah telepon belum mak hari gitu. Kapan terakhir kamu telepon dengan makmu, kata dia. Kapan terakhir berkomunikasi dengan dia, kata beliau. Itu telepon ya, bukan pulang kampung. Pulang kampung itu, telepon aja itu. Saya katakan, begitu kalimat itu muncul aja, saya katakan, ya Allah, iya ya, udah lama juga tuh gitu kan. Dan yang paling best Nasir, ini, ya Allah, saya katakan, momentum itu justru terjadi pada saat saya jatuh. Peringatan itu muncul. Saya nggak, akhirnya memang, dan begitu saya mau nelfon, yang luar biasa apa? Diingatkan modest, karena pada saat kan selalu jangka bis macam-macam, multi level apa semua orang kenal kadang-kadang. Sampai dikatakan saya ini adalah raja multi level. Saking di mana-mana ya. Raja, pokoknya kalau main multi level tanya Mbak Dodi deh sudah, gitu aja dah. Raja multi level itu apa yang belum dia ikut, semua ikut sudah. Walaupun nggak ada yang jadi satu pun, gitu. Pernah sih jadi dulu sebenarnya. Jadi dalam artinya dapat DP mobil, kijang kapsul. Habis itu berhenti, habis sudah ke laut semua cerita gitu. Nah, itu list jatuh pada saat memang tepat di tahun 2010 hasilnya, tengah tahun 2010 kalau saya masih ingat lah pada saat itu. Kita hutang hampir miliaran rupiah pada saat itu, saya juga tinggal diperakkan gurami lebar. Nah, kapan terakhir? Coba telepon, kata beliau. Oke. Nah, jadi saya mungkin kurang ajarnya saya barangkali lah ya. Ketika saya mau nelpon pun satu yang saya mikir. Karena kan jadi gini, anak 4, bisnis bangkrut, kawan sudah nggak percaya, kiri kanan juga begitu. Benar-benar jatuh Jatuh-jatuhnya, orang udah nggak percaya lagi begitu. Kita mau ngomong orang nggak dengar. Ya, tinggal di kos-kosan begitu. Bahkan sampai saat dulu buat bisnis itu orang telepon, kemudian saya naik sepeda motor kan. Oh kamu yang gini, iya. Oh kamu naik sepeda motor ya? Iya, udah nggak jadi deh. Karena nggak dipercaya sama orang udah nggak trust lagi pada saat itu, orang no trust. Nah, sampai pada saat itu, dan saya nggak tahu tapi saya lah ya, saya merasakan pada saat ini memang, saya kalau cerita begini memang sedikit agak orang kata sentimen, tapi bagi saya bersyukur ada momentum itulah, saya katakan, yang saya berharap jangan terjadi lagi banyak dengan lain kejadian begitulah, saya katakan. Kalau bisa ingat dari awal, jangan sampai lupa lah. Kepada orang tua. Jadi gini, bagi laki-laki
Keramat hidupnya adalah maknya dia. Lagunya Rhoma Irama tuh, Oh, gitu. Keramat. Keramat. Terus Dodi nggak tahu ya. Keramat gitu ya. Diputer nanti TV. Boleh kita nyanyikan lagu itu Iya, itu. iya. Keramat itu. Keramat itu laki-laki adalah maknya dia. Ya. Kalau bagi wanita keramat hidupnya adalah suaminya. Oke. Nah, itu dia, itu keyword gitu. So, saat telepon, jadi gini, pada saat saya diminta telepon itu, pada saat itu otak saya ini sebenarnya cuma satu yang saya telepon, cuma satu yang saya minta, Pak. Saya minta dengan mak, apa kabar, selo, contoh begitu ya. Dia jam senang, apa kabar Dodi gini, alhamdulillah mak, ya, biasa. Kabar kan itu doang, ya. Tapi apa satu yang ya tadi otak ini karena sudah buntu-buntunya, kan saya mau berbisnis ini, mau berkembang lagi tapi nggak tahu. Yang salah saya katakan. Saya telepon bilang, mak, gimana keadaan ya? Baik-baik aja kita ngomong. Cuma saya bilangin, mak bisa nggak mak sawah yang di kampung itu, yang bagian daerah ada daerah Ngalau bahasanya gitu, bisa nggak itu tolong digadaikan lagi? Nanti dari pinjam uang 10 juta. Sebab Menasir, orang kalau sudah kondisi jatuh, kawan sudah tidak percaya, ingin jalankan bisnis, kan cari utangan berikutnya lagi sebenarnya. Betul. Jadi modal lagi. Jadi modal lagi kan? Dan pada saat itu semua orang sudah menutup diri, emak kita jadi sasaran kadang-kadang. Padahal selama ini emaknya nggak ditelepon, nggak diingat tentang begitu. Ada saya belum mengatakan ini. Dodi kata dia, sawah mana lagi mau digadai? Sawah yang kemarin dulu, nah ini kalimat dia. Dulu yang ketika ayahmu meninggal, yang kamu sekolah ke Lampung dulu, itu sawah yang bagian, sebutin sebuah tempat yang gitu. Itu pun belum diambil sampai sekarang. Masih tergadai. Masih tergadai. Itu belum ditebus kata beliau. Buat kuliahnya. Sekolah saya dan kuliah sekolah, saya. Maksudnya mak, iya dulu mak juga udah gadaikan itu sekolahmu. Waktu kamu di di Lampung segala macam. Dan saya kaget. Ya Allah, saya katakan. Jadi maksudnya mak, itu ya amak berpikir mungkin kamu tidak ada rezeki untuk debus. Inilah rupanya saya baru akhirnya gemetar tangan saya Menasir pada saat itu. Ya Allah, rupanya selama ini beliau menunggu saya itu untuk saya berhubungan dengan beliau, untuk minimal ada cicilan yang masuk, kayak bayar itu hutang. Enggak sadar saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi mak selama ini mesti ada hutang. Berapa mak total mak hutang dengan dia? 60 juta kata beliau. Oh udah kalau gitu mak bismillah mak, gak jadi mak gitu kan. Gak jadi tuh gade. Saya bilang, mak tolong Dodi mak lagi berat sekarang. Tolong doakan untuk Dodi akan bantu selesaikan tuh bayar hutang gitu kan dengan dia. Semenjak itu saya mengatakan Nasir, memang kemudian qadarullah juga saya ikut sebuah seminar. Pada saat itu dia ingatkan yang sama. Apa kata beliau adalah banyak orang berhasil kata beliau. Keyword utama bukan dari usaha dia kata beliau. Tapi keyword utama adalah seberapa tebus doa maknya ke langit 7 kata beliau. Kalau maknya ikhlas kata beliau Allah akan berhasil. Jadi saya tidak kenal lagi, setelah itu saya tidak berhubungan, saya komunikasi ya. Dan itulah menjadi titik awal pada. Memang enggak lama kemudian saya bersyukur tadi tiba-tiba ada kawan ngasih email buat saya ke Hong Kong. Itu startingnya sudah mulai membaik ya. Bukan kita nggak tutup membaik kan, tapi kan Allah yang menentukan semua tadi. Ada jalan. Ada kelihatan saya berani buat akhirnya. Oh jalan setelah saya besar ya Allah rupanya titik itu kalau ditanya apa adalah mak saya. Oke. Kalau nggak waktu terjatuh banget tadi itu nggak tahu juga kalau pengorbanan orang tua sampai segitu. Sebenarnya itulah yang ditakdirkan. Yang sebenarnya adalah salahnya dan saya bersyukur mak saya masih ada. Itu yang kadang-kadang saya di dalam kelas mengatakan kadang bodohnya kita. Jadi bayangin saya total sama hampir 15 tahun sebenarnya dari saya D3 dulu. Lebih malah saya katakan. Jadi kadang-kadang kita nyari langit bumi segala macam tapi dengan sumber rezeki yang dekat itu loh. Karena kalau mak sudah berdoa itu langit ke-7 berapa pun dia kan tembus tahu. Apalagi dari kelas. Happy kan dia happy hidup kita sudah. Atau keyword sebenarnya saya katakan. Ya Allah, itu saya jaga karamat hidup ini. Maka alhamdulillah kemudian Allah mudahkan. Nah, korang tanya rahasia itu aja rahasianya. Oke, jadi rahasianya mitra muslim ya, tentu harus membahagiakan orang tua. Jadi jangan sampai melupakan mereka yang masih hidup alhamdulillah. Barakallah, artinya kunci-kunci surga ini masih ada begitu ya. Ya dalam bahasa muda gini lah, kalau hari ini ada something dalam hidup sudah macam-macam dicoba udah buat nggak jadi. Bisnis begitu, kena macam-macam masalah nggak selesai juga. Nah, coba dicek.
Gimana hubungan dengan orang tua? Ya? Cek itu. Oke. Terlalu banyak case-case begitu, Mas. Baik. Oke, silakan diminum dulu tehnya. Ya. Memang ya, saya mengatakan memang kalau ngomong kayak begini sudah. Iya, itu mitra musim pentingnya tadi ya, kita memohon doa dari orang tua. Dan itu tadi titik yang terendah, kemudian istilahnya milestone-nya lah di sana Coach Dodi ya. Nah, kemudian titik yang mungkin paling mengubah setelah ini tadi, titik berikutnya yang mengubah kehidupan Coach Dodi itu apa? Ya jujur, itu poin pertama. Yang kedua adalah saya jujur adalah guru saya. Guru ya. Guru. Jadi beliau guru bisnis ini. Guru bisnis. Ya. Saya guru spiritual. Dia alhamdulillah hari ini jadi guru spiritual juga. Saya bersyukur dapat guru yang dia juga guru bisnis, guru spiritual. Dia mengingatkan ingatkan kami terkait dengan bisnis itu not only bisnis untuk begitu. Ya. Nah, itu yang akhirnya. Jadi bahasa mudahnya itu selalu mengatakan adalah banyak kita ini kadang-kadang mencoba buat sendiri. Lakukan sendiri, kerjakan sendiri. Itu yang agak berat sebenarnya. Itu nggak bisa. Jadi pastikan jadi bisnis cuma ada 2 jalan kok. Jadi yang pertama adalah buat sendiri, nabrak dinding sendiri, trial and error sendiri, masuk jurang sendiri, tenggelam sendiri, nangis sendiri. Nggak tahu kapan bangkitnya. Ya, itu kecuali ya. Kecuali nanti ada yang membantu berikan tangan dan dia mau, tapi ada angel investor. Kadang-kadang dikasih begini dibantu nggak mau. Oh, deh nggak apa-apa. Aku merasa sendiri ego. Nah itu. Atau yang kedua saya mengatakan paling simpel adalah cari orang yang sudah pernah berhasil sampai pada sebuah level yang kita inginkan. Follow aja sudah. Itu yang saya belajar pasca 15 tahun saya gagal. Dan alhamdulillah dalam waktu 7-8 tahun terakhir ini alhamdulillah grow kan. Oke, jadi ada orang tua, kemudian ada guru, tadi yang mentor. Yang jarang juga mungkin ditanyakan ke Coach Dodi ketika kita siaran itu mitra musim adalah bagaimana dengan support pasangan, support istri dan juga mungkin anak-anak ketika kondisi-kondisi seperti itu. Saya mengatakan itu of course dia berada setiap hari malah. Kan ada juga nih Coach Dodi yang ketika suaminya dalam titik seperti itu ditinggal sama istrinya, kawin dia dengan yang lain, cerai gitu kan. Jadi saya mengatakan banyak juga begitu memang. Itu saya mengatakan sebenarnya gini Manasir, saya mengatakan adalah itu akhir kembali pada kita. Jadi powerful saya katakan ya. Ini yang saya katakan powerful barakallah ya. Jadi pada saat kita jaga dengan Allah SWT, kemudian kita jaga dengan mak kita tadi, termasuk juga mak mertua aslinya. Itu yang paling best adalah circle kita dipermudah oleh Allah. Termasuk hubungan kita dan istri jadi bagus dan anak juga begitu, dan dengan rekan bisnis semua dipermudah. Terlalu banyak impact-nya kita maksudnya itu adalah keyword-nya sebenarnya. Of course ditambah dengan ilmu guru tadi, karena guru tadi memperkuat elemen itu tadi sebenarnya untuk memperkuat satu dengan lain. Karena gini, kadang-kadang saya bukan mengatakan tidak ada support dari suami dan istri, karena justru yang banyak terjadi aslinya beberapa orang, ya contoh kita kan saya bimbing hari ini, bimbing mereka jalankan saham, sama itu. Jadi banyak di antara mereka merasakan gini Manasir malah. Mereka merasakan, saya kalau jangan saham nggak dibolehkan dengan suami saya gitu. Jadi suaminya ragu-ragu. Nggak support gitu. Ada juga yang ngomong, istri saya nggak mendukung tetap gitu. Begitu juga ada. Ada juga ya. Ada seperti itu. Jadi akhirnya kalau dikatakan harus kan mendukung, logikanya begitu. Kenapa itu saya katakan sebenarnya adalah sebab contoh kayak suami tadi. Ketika saya tanya, tahu nggak ente kenapa dia sebelum udah cerita dengan kita tentang perjalanan dia kan di dalam kelas saya itu kan biasa mereka saya buat coaching one on one sebelum dia jalankan berbisnis atau saham dan begitu ya, dijalankan trading sama dia bisa ketemu dengan saya dulu, saya akan tahu dulu backgroundnya dia, apa background dia macam, dibuka dengan dia baru kalau gitu Pak, Bapak kalau background Bapak seperti ini, profil Bapak begini, berarti bawa model investasi dan trading begini-begini. Nah kita arahkan, alhamdulillah memang terakhir ini hampir 90% lebih mereka win ya dari nol ya. Nah itu biasanya kemudian dia udah buat ini, kemudian tapi di akhir ngomong, tapi kok saya nggak didukung gini? Karena dia udah cerita tadi kan. Nah udah cerita dia ngomong cuma satu setengah dengan dia. Tahu nggak Pak kenapa nggak didukung? Nggak tahu kok dia. Padahal ini bagus, juleh bla bla macam. Sebab Bapak punya profil masa lalu yang tidak berhasil, yang orang tidak percaya. Jadi ada kegagalan. Bapak belum menunjukkan result hasil. Siapa? Kayak saya lihat dengan tadi kan. Saya dulu sebenarnya siapa yang itu nggak ada. Kalau kata Jack Ma ya,
kalau kita miskin, kita ngasih nasihat berbusa-busa nggak didengerin Nggak dengerin orang. Tapi kalau sudah jadi miliarder, mohon maaf kentutnya jadi diekspos gitu ya. Nah, itu bahasa kurang lebih gitu. Jadi artinya adalah itu apa yang lakukan sekarang kok? Saya katakan no choice. Ya, jangan berdebatkan itu. Iya. Kalau istri saya katakan jangan pernah ngalah suami. Senyumin terus layanin dia, diminta apa aja. Kita mau trading dia sampai tekan tombol-tombol, ada tombol yang lain, lain tombolnya dia. Kurang lebih begitu. Kalau paham lah maksudnya. Contoh saya katakan utamakan itu sebab buat dia happy dulu. Karena happy tadi kan ada muncul keberkahan. Baru di keberkahan akan rezeki itu datang. Karena impact ke sana sebenarnya nanti. Sehingga hasilnya bisa didapat. Betul. Kepercayaan pun datang tadi di pasangan ya. Oke, mitra musim. Ini kayaknya Coach Dodi harus kita ajak main games ya. Ada game. Ada pilihan-pilihan nih Coach Dodi. Namanya this or that. Pilih yang ini atau yang itu. Ya, jadi ada 2 pilihan. Nanti silakan dijawab sama Coach Dodi secara cepat ya, Coach Dodi. Nanti habis itu mungkin kalau ada waktu kita bahas. Nah, yang pertama, pilih kaya banyak hutang atau miskin bebas hutang. Kaya Banyak hutang atau miskin bebas hutang. Saya pilih kaya bebas hutang. Bisa ditebak. Oke, Pak. Yang kedua, kaya dari lahir atau kaya setelah jungkir balik berjuang? Saya pilih memang asli kita udah kaya dari lahir. Itu pilihannya ya, Asli kaya dari lahir. Kaya dari lahir. Karena dari lahir kita udah kaya aslinya. Jadi lahir dari sultan. Heeh. Kemudian yang kedua, menjadi coach atau coachee? Coach Atau orang yang di coach? Menjadi mentor apa yang dimentorin? Nah, usah dimentorin deh. dimentorin. Meskipun sekarang sudah mentor 37 ribu orang, masih tetap pengen dimentorin. Oke, kemudian trader apa investor? Saya memilih adalah support trader dan rich investor. Nggak boleh. Super trader rich investor. Oke, super trader rich investor. Terakhir Coach Dodi, Mikir dewe mari. ngurusin bisnis atau ngurusin politik? Ini tuh ngurusin bisnis. Atau ngurusin politik? Kita buat hari ini adalah urus bisnis dan politik. Oke, tangan untuk Coach Dodi ya. Baik. Baik. Juga pertanyaannya. Bahaya ini. Tadi yang menarik tadi super trader sama rich investor. Apa tuh maksudnya Coach Dodi? Jadi gini, sebenarnya adalah dia sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Oke. Kalau kita lihat dunia pasar modal, dia adalah sebenarnya masuk pada sebuah level dia adalah paling puncak sebenarnya. Dan paling puncak dalam artian adalah aslinya kita jadi investor yang benar. Di mana konsep investor di sini adalah uang bekerja untuk kita. Kita ada dana, taruh uang dalam dunia pasar modal, beli saham segala macam, dan kita dapat dividen setiap tahun sebagai dividen kita. Artinya uang kita tadi kita letakkan tadi, dia bekerja untuk kita sudah, karena ada bisnis di situ, ada pasar segala macam, ada perusahaan-perusahaan. Karena kita udah punya modal. Karena punya modal. Nah, itu yang ideal sebenarnya. Jadi itulah target sebenarnya. Dalam bahasa muda adalah how money work for you. Targetnya itu Yes, gitu ya. supaya you bisa do something yang lebih bagus lagi. Bukan berarti tidak ada uang, nggak ada uang tidak bisa lebih baik, tapi bujuk lah saya katakan, bohong lah. Kalau hari ini dia mengatakan sedang kondisi susah, tapi dia bisa terlalu banyak membantu, nothing bagi saya sebenarnya. Saya banyak temui hari ini adalah orang yang saya pernah mengalami keadaan dulu adalah memang sulit keuangan. Ya. Alhamdulillah juga pernah keadaan uang tidak masalah kehidupan saya. Itu cara berpikir yang berbeda, Mas. Pada saat dulu uang tidak ada, memang otak ini struggle, pikir segala macam. Tapi pada saat kita sudah ada, itu berbeda memang. Saya katakan. Nah, aslinya saya mengatakan antara trader dan investor tadi, itu yang benar adalah kalau hari ini kita belum ada dana, masih belum mampu uang untuk kita, silakan jadi super trader dulu. Super ya? Super trader. Nah, karena memang super trader itu untuk mempercepat proses tadi. Karena sebenarnya trader sama, jadi gini, saya bukan mengatakan harus jadi ini gitu ya. Tapi sebab trading is dagang. Dagang is bisnis. Jadi pilihan sebenarnya pada level trader ini adalah kalau dia ingin berbisnis itu ada dua, berbisnis di pasar modal atau berbisnis digital, pasar digital. Ini berbisnis dua tempat tadi.
dalam bahasa mudah lah, trader tadi lah tempat untuk buat duit. Oke. Berbisnis tempat buat duit. Jadi sama sebenarnya. Kalau kita persingkat posisinya adalah kita berpikir sekarang adalah bagaimana kayak saya dulu, kita berpikir bagaimana buat duit dulu, dapat uang tadi bekerja untuk kita. Diinvestasikan. Diinvestasikan uang bekerja untuk kita. Jadi aku tanya tadi trading adalah jadi super trader atau jadi pebisnis yang menghasilkan uang sama saja. Yang hasilnya kemudian kita investasikan, ya, yang uang bekerja untuk kita. Itu nama smart investing. Smart investing. Oke, artinya kalau di trading atau di trader nih Coach Dodi ya, kita harus terus menerus ya. Terus menerus. Kalau investor tadi kan berapa Letak kali uang. di situ uangnya kita dapat dividen. Nah, itu bedanya mungkin mitra muslim. Dan kadang ini Coach Dodi kalau orang pengen masuk ke sana, masuk ke dunia saham ataupun juga pasar modal, banyak yang ketipu, banyak yang rugi. Kemudian itu menyebabkan orang jadi kayak ini benar nggak sih? Sempat kemarin juga ada yang nanya, itu bener nggak apa namanya syariah nggak gitu? Padahal sudah sering kita bahas. Mungkin ada tips mungkin Coach Dodi ya kepada mitra muslim saat ini yang melihat apa sih ciri-cirinya nih? Ini yang investor ini yang bodong investasinya, ini yang mana? Jadi gini, poin pertama saya mengatakan adalah karena memang hari ini bukan kalau ditanya seorang muslim diserang begitu bagus-bagus saja sebenarnya, bagus responnya aja sudah. Tidak jawabannya apa akhirnya? Apa Mbak Yasa jawabannya? Ditunggu aja nanti ya hari Selasa ya atau hari Kamis. Ya, kasih aja Ikut link. gabung. Kasih aja link. Oh, link. Kasih link sedikit kelas, free aja ke Pak, lihat aja nanti. Marah dengan dia Pak, gitu caranya. Oh, kasih cedasaham.com ya. Iya. Suruh ketemu langsung aja gitu aja bilang. Ngapain ambil beban? Seorang muslim tetap aja untuk share something, signing, ya, contoh begitu. Iya. Oke. So sebenarnya apa tadi? Oh, yang bodong. Jadi gini. Iya. Ciri-cirinya. Ciri-ciri bodong yang pertama saya mengatakan yang paling banyak terjadi, ya. The first time saya mengatakan adalah dia yang paling mudah kita ingat yaitu dia mencoba meminta transfer ke dalam rekening pribadi dan dia menjanjikan sekian persen. Keyword adalah transfer ke rekening pribadi atau perusahaan barangkali, ya rata pribadi, dan menjanjikan sekian persen. Fix. Rich. Keuntungan. Itu sudah confirm sudah itu. Walaupun orang mengatakan testimoni sampai berlangit-langit yang terjadi di situ, itu sudah confirm sudah. Itu adalah bodong pasti ke laut. Yang kedua ciri-ciri yang bisa kita indikasikan adalah saya katakan dia tidak meminta kita untuk membuka akun RDN. Nah, di keyword yang kedua ini. RDN ya. Rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah. Oke. Itu sudah confirm sudah. Karena rekening dana nasabah ini wajib buka melalui sekuritas. Ada otoritasnya gitu. Ya. Dan yang ketiga biasa yang paling banyak muncul adalah dia bisa kita di-invite di dalam grup Telegram. Oke. Itu dia. Nggak tahu menahu langsung di-invite ya di grup Telegram. Itu banyak. Sering. Banyak. Saya juga ini kayaknya masih ada di Telegram itu. Bahkan ada yang ada lagi. Bahkan mereka juga invite pakai profil saya. Oh, ada. Ada ya. Ada. Berarti Coach Dodi sangat terkenal banget ini. Mereka pakai ada foto saya, kemudian itu syariah saham investing gitu. Tapi dalam postingan kita di titip dana bahasa halusnya dibuat dengan taruh uang sekian nanti seminggu kemudian dapat 40% jadi sekian. Ada tabel-tabel dibuat dengan dia. Nah, itu sudah kalau begitu kelas mengatakan saya bisa dalam kelas mengatakan yang baik hari Selasa malam ini atau misalnya ataupun juga hari Kamis malam ini saya katakan saya buka di situ. Bapak Ibu kalau nak begitu kata dengan dia bodong ke laut gitu. Pasti orang lari. Itulah kata kunci keywordnya berarti Bapak sudah ngadir di kelas saya. Itu tandanya. Sudah tahu ya. Jadi kalau ada yang kena saya katakan ketahuan belum ikut kelas. Itu aja. Mudah mengindikasi orang kena atau tidak. Baik, itu mitra mesin muda. Cuman kadang kita kan pengen untung gede. Tadi kan ada fix keuntungannya berapa. Itu gitu sebenarnya Nasir yang katakan adalah momentum terbaik memang untuk dia jadi korban. Jadi korban. Dia suka orang begitu. Kayaknya semua orang suka gitu deh. Makanya untung banyak ya. Makanya kena akhirnya kan. Nah setelah dia kena, taubat nasuha, nangis-nangis nanti baru masuk kelas kita. Ada saya senang nggak? Enak kita bantu dia. Itulah guna kita hidup hari ini, bantu orang. Baik. Yang susah tadi. Ini yang menarik tadi Coach Dodi. Di kelas ngajarin orang gitu, tapi tetap milihnya menjadi coach tadi ya, nggak dibandingkan menjadi mentor tadi. Kenapa Coach? Jadi gini sebenarnya Nasir, saya katakan kalimat yang mudah sebenarnya pada saat saya mengajar, sebenarnya saya bukan mengajar orang kok. Saya kan jadi diri saya sendiri sebenarnya. Saya sedang
Saya sedang apa? Stay fully, stay Itulah. Nah, itu pintar deh sudah. Karena asli karena sebenarnya adalah pada itu kan makna dari sebenarnya kalau Al-Quran mengatakan adalah belajar dan mengajar ya gitu ya. Iya, iya. Kita belajar, betul. Mengajar dan mengajar artinya adalah justru sebenarnya pada saat kita belajar, saya belajar ini saya bulan contoh dari KL 3 hari, saya belajar something di situ. Tapi itu tidak akan nempel di otak saya kalau saya tidak mencoba untuk sharing lagi bahasanya. Oke. Karena ternyata ada sebuah penelitian dari Columbia University itu nggak apa Oxford, saya lupa, guru saya mengatakan salah satu cara belajar terbaik kata beliau adalah setelah kita dapatkan sesuatu buat namanya learning point. Learning point dalam bahasa adalah apa something yang kita persepsi kita dari apa yang kita pelajari tadi kata beliau. Yeah. Contoh misalnya dia belajar 1 2 kemudian diajar dengan dia. Setelah itu kalau kita belajar ini, setelah itu kita tulis nggak? Apa yang kita dapatkan dari situ? Atau kita dengerin, udah duduk nggak tulis segala macam, diam, itu nggak dapat apa-apa juga. Confirm saya katakan. Oke. Sebab why? People lupa. Suka lupa ya. Dia suka lupa. Apalagi kita rakyat Indonesia ini gampang banget lupa. Bukannya Indonesia. Mana saja ya. Manusia. Karena Allah kasih begitu manusia. Al-Qurannya ada jelas masalahnya. Manusia. Kan manusia suka lupa kan? Lupa. Jadi bukan Indonesia doang. Ini konteks yang berbeda ya. Orang Indonesia suka lupa itu konteks yang berbeda. Mitra Muslim. Ajar alat deh. Baik, jadi tadi lebih memilih jadi murid ya, karena kita stay hungry tadi terus-menerus mengisi dengan ilmu dan juga itu harus diajarkan kembali. Itu akhirnya banyak belajar di situ. Baik, kita sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini Mitra Muslim dan Coach Dodi mungkin dikasih semangat atau mungkin motivasi buat Mitra Muslim yang pagi hari ini atau hari ini ya menyimak SM Talk. Ya, jadi bagi Mitra Muslim atau kawan-kawan semua yang pada hari ini hadir dan melihat sharing ini, saya katakan kata kunci saya mengatakan adalah bahwa hidup ini memungkinkan seorang itu untuk naik. Proses perjalanannya dia pada saat adalah 3 hal. Ya. Yang pertama adalah saya mengatakan never ever to stop learning. Why? If you stop learning, stop your earning. Itulah kenapa banyak orang hari ini dalam hidupnya dia, perjalanan hidupnya saya mengatakan dia stuck hidupnya dia sebab dia stop learning. Oke. Sebab apa yang dia tahu menentukan income dia hari ini. Jadi kalau dia tahu misalnya buat 3 juta, 5 juta sebulan itu dapatnya segitu. Tidak akan mungkin Anda akan mampu dapat 100 juta, 500 juta sebulan kalau pengetahuan kita cuma 2-3 juta sebulan. Itu confirm sudah. Okay. Kalaupun Allah kasih lebih, sebenarnya dapat contoh begitu 500 juta, 1 miliar, ya. Namun karena level pengetahuan kita cuma pada level 2 juta, 3 juta, yang luar biasa, dia ditarik lagi. Diturun. Dalam bentuk apa? Mungkin ada yang hilang barangkali, ketipu barangkali, ada aja cara. Nah, ini pentingnya sebenarnya untuk never ever stop, especially adalah tentang finance dan keuangan. Yang kedua saya mengatakan adalah yaitu cari orang yang ready untuk membimbing. Ya, why saya mengatakan tidak harus dengan saya juga, saya mengatakan. Okay. Sebab kita ini tidak bisa untuk selfish untuk kita sukses sendiri itu nggak ada ceritanya. Cari orang sudah pernah nyampe sesuatu dan kita follow. Itulah makna yang saya mengatakan, kalau guru saya mengatakan adalah ada satu kalimat yang paling saya ingat berkali-kali dalam hidup saya adalah apa? Dodi kata dia. Sebenarnya kalau you follow ya Al-Quran dan Sunnah itu sampai nggak insya Allah ke surga? Sampai insya Allah. Ya. Karena kita follow. Tanpa kita macam-macam lah. Ya. Cari ajaran macam-macam buat gitu enggak. Apa yang Rasulullah dan Al-Quran katakan follow aja. Insya Allah sampai. Sama hal dengan cuma 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Orang tuh tidak pernah mencapai pada angka itu tadi. You follow aja lah caranya dia contoh begitu. Jangan sampai juga. Itulah hidup hari ini. Karena semua Allah sudah sediakan. Nah itu kata kunci yang kedua. Dan yang terakhir dan ketiga saya mengatakan adalah yang paling best dari semua proses tadi adalah jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur. Dan bahasa mudahnya jangan pernah berhenti bersyukur ini dalam artian adalah kadang kita ini hidup suka untuk komplain. Suka untuk komplain, kemudian barang naik segala macam kita komplain sana marah sini. Itu akan menarik energi negatif kita dan akhirnya akan menutup semua rezeki kita. Tapi pada saat misalnya barang naik, alhamdulillah naik, itu tandanya kita sedang men-challenge diri kita.
ya, Agar bisa beli. untuk kita menaikkan lagi level kita. Iya. Pendapatannya lebih Itu lagi ya. dia. Itu harus yang terjadi begitu. Inilah it's time to me untuk naik lagi setelah ini. Oh, naik lagi. Oh, nggak masalah, naik lagi. Itulah best hidup ini akhirnya. Oke. Atau mau bunuh diri. Jangan sampai ya. Oke, Baik, thank you. tepuk tangan untuk Coach Dodi. Terima kasih Mitra Muslim. Terima kasih kehadirannya Coach Dodi di SM Talk pagi hari ini, dan juga ada doa orang tua, ada guru atau mentor yang membimbing, kemudian never stop learning ya, kemudian juga tentunya tidak henti-hentinya bersyukur. Ini formula-formula yang bisa kita gunakan dalam kehidupan. Jangan komplain ya, mungkin komplainnya mungkin ke Allah ya, agar dikasih solusi-solusi di malam hari ketika mau ke kamar mandi tadi itu langsung sholat tahajud, zikir dan lain sebagainya. Dan insya Allah Mitra Muslim kita akan terus bersama dengan Anda di SM Talk edisi-edisi yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.